Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Violiang Angkia Deliu Putra, nomor induk mahasiswa 2019-008212, kelas 4A6 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Mengelola Sistem Global. Selanjutnya, dalam presentasi saya ini tentang mengelola sistem global, saya akan membahas tentang 4 materi atau 4 subbab. Yang pertama yaitu portofolio sistem informasi internasional. Yang kedua adalah tantangan dalam mengembangkan sistem internasional. Yang ketiga, isu manajemen dalam mengembangkan isu internasional. Dan yang keempat yaitu isu utama sistem global. Ada A. Perkembangan sistem informasi secara internasional. Tatanan dunia baru berpengaruh terhadap banyak sekali perusahaan nasional, industri internasional, dan perekonomian internasional oleh para politikus setempat. Banyak perusahaan lokal akan tergantikan dengan perusahaan yang memiliki jaringan yang dapat bertumbuh pesat, yang dapat melintasi batas antar negara. Pertumbuhan perdagangan internasional telah mengubah perekonomian lokal di seluruh dunia dengan begitu hebatnya. Selanjutnya ada membangun arsitektur informasi internasional. Arsitektur informasi internasional atau International Information System Architecture terdiri atas informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengordinasi perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Dimensi utama untuk mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional dalam lingkungan global adalah strategi global yang perusahaan, struktur organisasi, manajemen dan proses bisnis, dan platform teknologi. Strategi dasar yang perlu diikuti saat membuat sebuah sistem internasional adalah memahami lingkungan global di mana perusahaan beroperasi. Artinya, diperlukan pemahaman tentang kekuatan pasar secara keseluruhan atau penggerak bisnis yang mendorong Anda ke arah kompetisi global. Selanjutnya ada lingkungan global, penggerak dan tantangan bisnis. Penggerak bisnis atau business driver adalah kekuatan dalam lingkungan yang harus direspon perusahaan dan yang mempengaruhi arah gerak perusahaan. Penggerak bisnis global dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu A. Faktor budaya umum, yaitu ada teknologi transportasi dan komunikasi global, perkembangan dari budaya global, munculnya norma sosial global, stabilitas politik, dan dasar ilmu pengetahuan global. Selanjutnya ada faktor bisnis khusus, yaitu pasar global, produksi dan operasi global, koordinasi global, tenaga kerja global, dan skala ekonomi global. Materi selanjutnya ada tantangan dalam mengembangkan sistem internasional. Tantangan ini dibagi menjadi 2, yaitu tantangan umum dan tantangan khusus. Untuk tantangan umum ada partikularisme budaya, yaitu regionalisme, nasionalisme atau perbedaan budaya di tingkat budaya. Adanya partikularisme ini yaitu penilaian dan tindakan berdasarkan pemikiran yang sempit atau berdasarkan karakteristik pribadi dalam bentuk apapun. Contohnya agama, kebangsaan, etnis, regionalisme, posisi, geopolitik, dan lain-lain. Menolak konsep dasar bagi suatu kultur global bersama dan menolak dimasukinya pasar domestik oleh barang dan jasa dari luar negeri. Yang kedua ada aliran dan lintas batas atau transborder data flow. Didefinisikan sebagai perpindahan informasi yang melewati batas internasional dalam bentuk apapun. Yang ketiga ada ekspektasi sosial atau ekspektasi merek jam kerja. Selanjutnya ada undang-undang politik, yaitu peraturan mengenai data lintas batas dan privasi, dan juga peraturan komersial. Selanjutnya ada B, tantangan khusus. Tantangan khusus ini ada standar, yaitu pertukaran data elektronik atau EDI, email standar, telekomunikasi yang berbeda. Selanjutnya ada reliabilitas, yaitu jaringan telepon tidak semuanya dapat diandalkan. Selanjutnya ada kecepatan, yaitu kecepatan transfer data banyak yang lebih lambat dari Amerika Serikat. Yang terakhir ada personel, yaitu langkanya konsultan yang memiliki keahlian.
Materi selanjutnya ada isu manajemen dalam mengembangkan sistem internasional. Nah, isu manajemen dalam mengembangkan sistem internasional ini ada 3. Yang pertama adalah platform komputasi dan pengintegrasian sistem. Nah, platform komputasi dan pengintegrasian sistem ini harus menjawab bagaimana sistem inti yang baru akan cocok dengan sejumlah aplikasi yang ada dan telah dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi-divisi yang berbeda, orang-orang yang berbeda, dan untuk jenis-jenis peranti keras komputasi yang berbeda juga, agar dapat mengembangkan sistem global, terdistribusi, dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang melintasi batas-batas antar negara. Selanjutnya yang kedua ada konektivitas, yaitu permasalahan yang terjadi biasanya kualitas jasa, keamanan, biaya dan tarif, manajemen jaringan yang lambat dalam penginstalan, kualitas yang buruk dalam jasa internasional, keterbatasan yang disebabkan oleh peraturan dan kapasitas jaringan. Selanjutnya yang ketiga ada lokalisasi software, yaitu keterbatasannya harus menyediakan software dalam berbagai bahasa. Tampilannya harus mudah dipahami juga oleh pengguna. Materi yang terakhir yaitu isu utama sistem global. Nah, isu utama sistem global ini ada 5, yaitu yang pertama menyepakati kebutuhan pengguna bersama. Yang kedua, mengenalkan perubahan ke dalam proses bisnis. Yang ketiga, mengordinasi pengembangan aplikasi. Yang keempat, mengordinasi peluncuran software atau perangkat lunak. Untuk yang kelima, yaitu mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai mengelola sistem global. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.